Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deverzi Kistumyang dengan NIM 52432400056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Materi ini penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang mampu mempersatukan seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dalam satu kesatuan bangsa dan negara. Pengertian geopolitik. Geopolitik merupakan sistem kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kondisi geografis suatu negara. Artinya, letak geografis, luas wilayah, sumber daya alam, serta posisi strategis suatu negara akan memengaruhi kebijakan politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasionalnya. Bagi Indonesia, kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua dan dua samudra menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan nasional. Konsep geopolitik berkembang melalui beberapa tahapan. Pada era organisme negara, Friedrich Ratzel memperkenalkan konsep Lebensraum atau ruang hidup yang menyatakan bahwa negara membutuhkan ruang untuk berkembang. Kemudian muncul era kekuasaan strategis yang menekankan pentingnya penguasaan wilayah darat, laut, dan udara sebagai sumber kekuatan negara. Selanjutnya berkembang era wawasan modern yang memadukan berbagai unsur kekuatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi geografis selalu memiliki hubungan erat dengan kekuatan dan keberlangsungan suatu negara. Berbeda dengan konsep geopolitik Barat yang sering menekankan ekspansi wilayah, geopolitik Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan. Indonesia memandang laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung seluruh wilayah Nusantara sehingga terbentuk satu kesatuan tanah air. Konsep ini juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan politik dan ekonomi nasional. Dalam bidang politik, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai negara tanpa kehilangan kedaulatan. Dalam bidang ekonomi, pembangunan diarahkan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak hanya terpusat di daerah tertentu. Melalui konsep ini, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan, mewujudkan cita-cita nasional, dan berkontribusi dalam perdamaian dunia. Konsep dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan sejarah, budaya, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Konsep ini bukan hanya melihat wilayah secara fisik, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya wawasan Nusantara, keberagaman yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan nasional bersama. Wawasan Nusantara memiliki dua sifat utama, yaitu manunggal dan utuh menyeluruh. Manunggal berarti adanya keserasian dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Sedangkan utuh menyeluruh berarti seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prinsip ini menjadi dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terdapat tiga unsur utama dalam wawasan Nusantara, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah mencakup seluruh wilayah Indonesia beserta kekayaan alam, penduduk, dan kebudayaannya. Isi merupakan cita-cita, tujuan nasional, dan aspirasi bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tata laku adalah implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap, perilaku, dan tindakan nyata sebagai warga negara. Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh beberapa faktor kewilayahan. Pertama adalah asas kepulauan yang memandang laut sebagai penghubung seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah faktor historis yang menunjukkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam membangun identitas sebagai negara kepulauan. Dan yang ketiga adalah faktor hukum internasional yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan
melalui prinsip archipelagic states dalam hukum laut internasional. Faktor-faktor tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki wilayah yang sangat luas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki yurisdiksi atas berbagai zona laut. Zona tersebut meliputi perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, serta landas kontinen. Pengaturan wilayah ini sangat penting karena berkaitan dengan hak Indonesia dalam mengelola sumber daya alam, menjaga keamanan wilayah, dan mempertahankan kedaulatan negara. Melalui pengakuan internasional terhadap wilayah lautnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam percaturan geopolitik dunia. Wawasan Nusantara tidak hanya berkaitan dengan wilayah geografis, tetapi juga menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, semangat kerjasama, dan penguatan identitas maritim bangsa. Di era globalisasi saat ini, pemahaman terhadap wawasan Nusantara menjadi sangat penting. Dunia menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan ekonomi, konflik, geopolitik, serta pengaruh budaya asing. Dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat mempertahankan kedaulatan, menjaga persatuan bangsa, serta menegaskan identitas Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa geopolitik merupakan cara suatu negara memanfaatkan kondisi geografisnya untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks Indonesia, geopolitik diwujudkan melalui konsep wawasan Nusantara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, mengelola sumber daya alam, memperkuat kedaulatan wilayah, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman. Konsep ini juga mempertegas identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Di era globalisasi saat ini, pemahaman terhadap wawasan Nusantara semakin penting karena membantu bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan identitas nasional. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa agar cita-cita nasional dapat terwujud. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menjaga persatuan, kedaulatan, dan identitas bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya dalam penyampaian materi ini. Sampai jumpa.